Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kita. Tetap semangat, jangan mengurangi semangat niat baik kita untuk belajar meskipun kita belajar tidak melalui tatap muka. Oke, pertemuan kali ini Ibu mengajar materi fisika bab 1 tentang besaran dan pengukuran. Yang pertama ada besaran dan satuan. Besaran itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat dengan masing-masing satuannya. Silahkan nanti dibaca, kemudian wajib dihafalkan. Next, besaran pokok itu bisa dihitung, dioperasikan menjadi besaran turunan. Nah, di sini Ibu memberikan 5 contoh besaran turunan. Contoh yang paling familiar di sini adalah luas. Luas, rumusnya apa luas? Rumus luas itu adalah panjang kali lebar. Panjang satuannya apa? Meter kan? Meter. Kemudian lebar atau ini sama aja dengan panjang, cuman beda bahasa, beda istilah. Kali meter juga, maka diperoleh satuan luas itu adalah meter persegi gitu. Nah, itu untuk luas. Karena besaran turunan itu diperoleh dari perhitungan atau menurunkan dari besaran pokok, maka jumlahnya itu sangat banyak. Ibu di sini hanya mencontohkan 5 saja. Nanti cari sendiri contoh yang lainnya. Oke. Next. Berikutnya itu ada dimensi besaran. Ini dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu besaran dapat dijumlahkan atau tidak dengan besaran yang lain. Ini contoh dimensi untuk besaran pokok. Ingat, dimensi dengan satuan itu berbeda ya. Kalau dimensi itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, huruf besar. Kalau satuan itu dilambangkan dengan huruf kecil. Contoh, kalau M kecil artinya itu apa? Ya, M kecil itu artinya satuan untuk panjang. Kalau M besar artinya itu adalah dimensi untuk massa gitu. Nah, ini adalah dimensi untuk besaran pokok. Sama seperti besaran turunan, dimensi juga perhitungannya sama seperti tadi. Contoh, di sini ada beberapa dimensi untuk besaran turunan. Ada luas. Sama seperti tadi. Misalkan luas. Luas itu rumusnya kan panjang kali lebar. Dimensi untuk panjang itu adalah L. Dimensi untuk lebar atau panjang juga adalah L juga. Maka diperoleh dimensi untuk luas adalah L kuadrat gitu. Begitupun volume. Volume juga sama. Volume itu kan rumusnya apa? Yang masih ingat? Sisi kali sisi kali sisi. Sisi itu kan sebenarnya dihitung panjangnya kan? Maka sama aja, volume itu panjang kali panjang kali panjang. Panjang dimensinya L kali L kali L, maka diperoleh L pangkat 3 gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang berbentuk pembagian? Contoh, kecepatan.
Kecepatan itu rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Jarak satuannya M dibagi waktu. Jarak di sini L per T. L per T atau diperoleh ini dari kan rumusnya tadi satuannya meter per sekon atau jarak per waktu. Meter ini dimensinya panjang, ini dimensinya L. Waktu ini dimensinya T. Gimana caranya tiba-tiba pecahan menjadi pangkat negatif? Ini di matematika, tidak akan Ibu jelaskan karena sudah dijelaskan di matematika. Gimana caranya mengubah pecahan menjadi pangkat negatif? Atau sebaliknya, pangkat negatif menjadi pecahan. Gitu. Oke, next. Nah, besaran vektor. Ada dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang membedakan, kalau besaran skalar itu hanya diketahui besarnya saja. Kalau besaran vektor itu ada arahnya. Contoh, kalau besaran skalar di sini ada energi, volume. Volume nggak ada arahnya. Misalkan volume suatu balok 50 cm kubik, nggak ada arahnya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, nggak ada. Nah, berbeda dengan besaran vektor. Contoh, kecepatan. Pasti ada arahnya. Tadi rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Yang namanya jarak, itu pasti ada arahnya. Tidak mungkin jarak tidak ada arahnya. Begitupun halnya perpindahan, gaya, momentum, percepatan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang membedakan, kalau vektor itu ada arahnya, ya. Next. Nah, sistem besaran. Ada sistem MKS atau sistem besaran yang besar, sistem CGS atau sistem yang kecil, besaran kecil. Nah, yang sering ditanyakan itu adalah sistem internasional. Contoh, besaran gaya. Itu satuannya dalam SI adalah Newton. Tekanan adalah Pascal atau PA. Dan seterusnya, silahkan dibaca-baca. Next, nah, satuan baku. Sini ada mulai dari milimeter sampai pikometer. Ada pangkatnya, ada notasi ilmiah, penulisan ilmiahnya. Nilai satuan baku. Untuk milimeter ini 1 kali 10 pangkat negatif 3. Ayo, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Artinya 0, berapa meter coba? Ini tidak akan Ibu jelaskan karena sudah dijelaskan di matematika ya. Nah, di sini kan pangkatnya kalau milimeter pangkatnya negatif 3. Kalau pikometer pangkatnya negatif 12. Ibu tanya, mana yang lebih besar? Apakah milimeter atau pikometer? Ya, lebih besar milimeter. Kenapa? Padahal pangkatnya kecil. Kalau pangkatnya negatif, semakin kecil maka nilainya semakin besar. Kalau pangkatnya positif, baru kebalikannya. Nah, di sini pangkat negatif 3 dengan pangkat negatif 12. Tadi semakin kecil, kalau negatif semakin besar. Maka yang paling besar di sini adalah milimeter gitu. Nah, satuan ini bisa dikonversikan. Contoh, misalkan 1 meter, berapa senti? Berapa cing 1 meter? Ya, 1 meter itu ada 100 senti. Sini ada beberapa contoh konversi satuan. Ada satuan panjang, satuan massa, satuan waktu. Silahkan nanti dibaca ya. Ibu hanya akan menjelaskan perhitungannya. Contoh di sini yang pertama itu nomor 1, 30 meter itu berapa senti? 30 meter
berapa senti? 1 meter berapa senti sih? 1 meter itu adalah ya 100 senti. Maka kita bisa memperoleh bahwa 30 meter itu berapa senti? 30 kali 100 berarti 3000 sentimeter gitu. Nah, yang kedua, ini juga masih panjang, meter ke mili, sama aja tadi dikali. Bedanya kalau tadi meter ke senti itu dikalinya 100, kalau meter ke milimeter berapa dikalinya? Ayo, berapa? 1000. Ya, dikalinya 1000. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga ini satuan berat. 2,5 ton berapa kilogram? Berapa kilo? 1 ton itu berapa kilo sih? 1 ton itu kan 1000 kilo. Berarti kalau 2,5 ton berapa kilo? Yang 2 ton berapa? 2000 kilo. 0,5 ton berapa? 500 kilo. Berarti 2,5 ton itu adalah 2500 kilo. Atau tadi dikalikan, berarti 2,5 kali 1000. 2,5 kali 1000. Jadi hasilnya 2500 gitu. Nah, 1,5 jam berapa detik? Nih, gampang lah, dalam kehidupan sehari-hari bisa. Yang agak susah ini nomor 5. 1 kaki berapa senti? Lihat yang tadi. 1 kaki yang ini nih. 1 kaki yang ini. 1 kaki berapa senti? Di sini diketahuinya 1 kaki itu adalah 0,3048 meter, bukan senti. Sedangkan di pertanyaan yang tadi itu diubahnya ke senti. Nanti silahkan coba kerjakan sendiri gimana caranya. Next. Nah, pengukuran. Jenis-jenis alat ukur. Ada beberapa jenis alat ukur, mulai dari panjang, masa, waktu, dan seterusnya. Contoh untuk besaran panjang itu alat ukurnya. Sini ada meteran, misdar, jangka sorong, dan seterusnya. Silahkan baca-baca ya. Ibu di sini hanya akan menjelaskan hitungannya. Nah, contoh soal yang pertama. Suatu baut panjangnya diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan skala utama cm seperti yang dilihat pada gambar di bawah. Tentukan hasil perhitungan akhir dari pengukuran di bawah dalam satuan milimeter. Nah, di situ ada gambar paku, baut ya maaf. Baut lagi diukur menggunakan jangka sorong. Ada 2 buah skala. Yang atas itu disebutnya skala utama. Yang atas itu skala utama. Nah, ini skala utama. Kalau yang bawah itu disebutnya skala Nonius atau skala Vernier. Yang bawah Yang bawah nih. Nah, ini. Ada 2 buah skala ya. Ingat, kalau yang atas tadi satuannya senti, kalau yang bawah satuannya milimeter. Oke, lihat baik-baik pada gambar. Pada angka berapa skala utamanya sejajar dengan atau mendekati dengan angka 0 di skala Noniusnya? Nah, angka berapa? Angka 1 kan? Nah, ini nih. Jadi sejajar dengan di skala utamanya itu sejajar dengan angka berapa skala Noniusnya. Saya diperoleh angka 1, nah enggak, yang 1 itu kan
nolnya itu nggak sejajar dengan 1. Nah, nolnya lihat. Nolnya kira-kira 1. Jadi diperolehlah 1,1 cm atau diubah ke dalam milimeter menjadi 11 mm. Nah, ini untuk skala utamanya. Sekarang lihat untuk skala noniusnya. Nonius yang bawah. Itu kan di sana ada garis atas dan bawah ya. Ada garis atas dan bawah. Garis, ada atas, ada bawah. Nah, yang atas dengan yang bawah kalau diperhatikan dengan seksama itu enggak sejajar. Sini, ada yang mendekati tapi enggak. Nah, yang dimaksud skala nonius itu adalah yang garis atas dengan bawahnya sejajar. Bisa dilihat kalau misalkan yang tadi ini kan nggak sejajar. Yang ini kan yang sejajar. Nah, yang sejajar ini yang dimaksud dengan skala noniusnya gitu. Lihat sekarang di gambar. Yang sejajarnya itu letak angka berapa. Di situ kita bisa lihat kalau diperbesar gambarnya, ini yang sejajarnya itu terletak di antara angka 6 dan 7. 6 dan 7. Nih yang ini nih. Garis antara 6 dan 7. Berarti diperoleh skala noniusnya itu adalah 0,65. Kalau misalkan yang sejajarnya di angka 7, misalkan kayak gini. Nah, ini angka 7. Berarti ini adalah 0,7 gitu. Jadi yang sejajarnya ya, terus kemudian lihat kalau sejajar di sininya angkanya angka berapa. Maka itulah yang dimaksud. Cuman hati-hati pakai 0, nah, maka diperoleh dari skala utamanya 11 mm, kemudian dari skala noniusnya 0,65 mm, jadi hasil akhirnya 11,65 mm gitu. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama tentang jangka sorong. Ingat ya, Ibu tekankan sekali lagi, kalau di jangka sorong, skala utamanya itu adalah cm. Kalau di skala noniusnya itu adalah milimeter dan pakai 0, gitu. Jangan salah. Next. Nah, ini contoh soal yang kedua. Kalau tadi jangka sorong, kalau yang sekarang adalah mikrometer. Ada pengukuran tebal batang terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Hitunglah hasil pengukurannya. Nah, ini juga sama. Ada skala utama, ada skala nonius. Yang membedakan apa coba? Ya, kalau skala utama pada jangka sorong tadi adalah apa? Sentimeter. Kalau pada mikrometer itu satuannya adalah milimeter. Lihat, mentoknya di angka berapa? Ke-4. Berarti skala utamanya adalah 4 mm. Sekarang skala noniusnya. Lihat, yang sejajarnya itu angka berapa? Di sana diperoleh yang sejajar dengan skala utamanya itu adalah angka 30. Ingat, kalau skala nonius itu pakai 0, maka diperoleh skala noniusnya itu 0,30 mm. Nah, jadi
hasil pengukurannya adalah 4 ditambah 0,3 mm, jadi diperoleh 4,30 mm. Ya, oke. Itu pembahasan untuk hari ini tentang besaran. Ada besaran pokok, besaran turunan, kemudian besaran juga ada dua macam. Yang membedakannya itu adalah besaran yang hanya memiliki besaran dan besaran yang memiliki arah atau vektor. Kemudian ada cara mengkonversikan satuan, dan yang terakhir adalah cara pengukuran perhitungan dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, di sini ada latihan, ada 3 soal. Oh, maaf, ini ada salah penulisan soal, harusnya ada 4. Ada 4. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini harusnya nomor 3, ini harusnya nomor 4. Ada 4 soal ya, maaf typo. Ada 4 soal. Untuk yang pertama tadi besaran turunan, yang kedua mengkonversikan, yang ketiga ini adalah mikrometer. Caranya tadi sudah Ibu jelaskan di contoh yang kedua. Yang ketiga ini adalah jangka sorong, sudah Ibu jelaskan juga di contoh yang pertama. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.